Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah pertanyaan dari saudara kita Apendi di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Beliau mengatakan bagaimana cara menghilangkan gengsi dalam hati agar bisa memudahkan menjalankan sunnah. Contoh gengsi yang saya maksud adalah merasa tidak enak kepada manusia atau lawan jenis yang bukan mahram karena kita menolak berjabat tangan, sehingga kita mengesampingkan sabda-sabda Rasulullah SAW tentang ancaman neraka atas pelanggaran tersebut. Barakallahu fikum. Memang Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk berjabat tangan atau bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram kita. Misalnya dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dan Tabrani, Nabi Muhammad SAW bersabda, La an yut'ana fi ra'si ahadikum bimikhyatin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu. Kalau seorang di antara kalian ditusuk dengan jarum dari besi pada kepalanya, itu lebih baik baginya daripada dia menyentuh seorang wanita yang tidak halal baginya. Ini adalah sebuah larangan yang tegas, disertai ancaman yang karenanya hal ini membuat perbuatan dosa dan maksiat yang satu ini termasuk kabair, termasuk dosa besar. Jadi bukan cuma dilarang, bukan cuma dosa, tapi statusnya adalah sebagai dosa besar. Karenanya tidak boleh bagi seorang muslim untuk bermudah-mudah dalam hal ini atau melanggar larangan tersebut hanya karena gengsi. Ingatlah sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang lain yang mengatakan, "Wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apa-apa yang aku larang hendaknya kalian jauhi. Beliau memerintahkan kita untuk meninggalkan larangan-larangan secara mutlak, dan kita semuanya bisa untuk meninggalkannya. Kemudian apa artinya kita mendapatkan gengsi itu atau mendapatkan penghormatan oleh wanita tersebut kalau Allah Subhanahu wa taala murka dan membenci kita? Gak ada artinya. Bahkan kalau seandainya orang satu keluarga besar, bahkan orang satu kampung mengatakan kita adalah orang yang akrab, orang yang baik, dengan berjabat tangan dengan lawan jenis, maka sesungguhnya penghormatan dan nilai yang baik itu tidak berarti apa-apa kalau Allah Subhanahu wa taala justru malah murka kepada kita. Karenanya hendaknya kita berpikir rasional, berpikir logis, dan jangan sampai kita mengorbankan ridha Allah, cinta Allah hanya demi untuk mendapatkan penghormatan dan penilaian akrab atau ramah dari sebagian orang. Karena itu semuanya tidak ada artinya kalau Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Ingat juga sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang lain dengan sanad yang hasan, "Man talaba ridhallahi bi sakhatin nas, radhiyallahu anhu wa arda anhu nas." Barang siapa yang mencari ridha Allah dengan mengorbankan ridha manusia, maka Allah akan ridha padanya dan Allah akan jadikan mereka ridha kepada dia. Mungkin dengan menjalankan sunnah ini, dengan menghindari larangan ini, orang-orang berpikir negatif tentang kita, menganggap kita kolot, tidak ramah dan lain sebagainya. Tapi cukuplah bagi kita ridha Allah Subhanahu wa taala dan janji darinya bahwasanya Allah akan menjadikan mereka itu yang saat ini menilai negatif, yang saat ini tidak suka kepada kita, suatu saat mereka insya Allah akan ridha kepada kita. Sebaliknya, barang siapa yang mencari ridha manusia dengan mengorbankan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan murka padanya dan Allah akan menjadikan manusia murka pada dia. Jadi, kalau kita kemudian melanggar aturan ini, kita bermudah-mudah dalam berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan mahram kita, padahal kita mengetahui itu adalah dosa besar, maka mungkin kita mendapatkan ridho mereka untuk sementara, tapi ingat bahwasanya Allah akan murka pada kita.
dan Allah akan menjadikan mereka suatu saat murka kepada kita juga. Hari ini mereka tersenyum-senyum memuji kita, tapi karena kita melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi suatu saat Allah menghukum kita dengan kemurkaan mereka pula. Karenanya hendaknya kita mendahulukan cinta Allah, mendahulukan ridha Allah di atas cinta dan ridha manusia. Dan ingat juga bahwasanya untuk bersikap ramah, untuk berbuat baik dan menunjukkan keakraban kita dengan orang lain, itu tidak harus dengan berjabat tangan. Kita bisa tetap tersenyum, kita bisa menyampaikan kata-kata yang baik, bisa dengan bermuka yang berseri-seri di hadapan orang lain, dan tidak harus dengan berjabat tangan untuk menunjukkan keakraban kita. Insya Allah dengan begitu kita tetap bisa menunjukkan keakraban dan kebaikan kita kepada orang lain, tanpa harus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi melaksanakan maksiat yang besar atau dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga beberapa poin ini bisa memotivasi Anda untuk bisa istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala dan tidak bermudah-mudah dalam melanggar aturan dan larangan Allah Subhanahu wa taala, apalagi jika itu adalah sebuah dosa yang besar. Demikian, Allah taala a'lam.